Ya, oke teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas mengenai kegunaan BIM untuk owner dan facility manager. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Dandi Dika Saputra dengan NIM 210 1011181401666 akan membahas tentang bahasan pertama yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama ini adalah ringkasan utama, berisi mengenai pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Ringkasan ini menitikberatkan lebih kepada owner. Owner dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari proyek yang proses pembangunannya menggunakan teknologi BIM. Selain dapat membangun dengan lebih ekonomis, pembangunan menggunakan teknologi BIM ini juga dapat membuat bangunan mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien. BIM memfasilitasi kolaborasi antar proyek partisipan, mengurangi kesalahan dan perubahan di lapangan, serta mengarah pada proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien dan dapat dipercaya, karena mengurangi waktu pengerjaan dan menghemat biaya proyek. Nah, teknologi BIM ini dapat diaplikasikan di berbagai sektor konstruksi ya. Kemudian lanjut, owner dapat menggunakan teknologi BIM ini untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja bangunan melalui desain dan analisis energi berbasis BIM. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kinerja bangunan secara keseluruhan. Kemudian, mengurangi resiko keuangan yang terkait dengan proyek menggunakan model BIM. Ini fungsinya untuk mendapatkan perkiraan biaya yang lebih awal dan dapat dipercaya serta meningkatkan kolaborasi di tim proyek. Selanjutnya itu meningkatkan jadwal proyek dari persetujuan untuk penyelesaian dengan menggunakan model bangunan. Ini fungsinya yaitu untuk koordinasi dan penggunaan desain fabrikasi untuk mengurangi waktu kerja di lapangan. Kemudian dapat memperkirakan biaya dengan akurat melalui quantity take-off dari model bangunan yang diberikan. Dan dapat memberikan feedback juga ya. Bisa memastikan kesesuaian program melalui analisis keberlanjutan dari model bangunan terhadap owner dan persyaratan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengoptimalkan manajemen dan pemeliharaan dengan mengirimkan informasi bangunan dan peralatan yang relevan. Ini fungsinya itu untuk memulai sistem yang akan digunakan selama bangunan itu berdiri. Nah, tapi masalahnya itu adalah masih ada saja owner yang tidak menyadari tentang keuntungan-keuntungan dari penerapan BIM ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa untuk mewujudkan manfaat dari BIM, kita harus melakukan perubahan yang signifikan ya dalam proses pembangunan, pemilihan penyedia jasa, dan pendekatan proyek. Nah, apabila owner ini belum paham mengenai BIM, itu justru akan menghambat pembangunan ya. Karena kita tahu sendiri kita sudah masuk dalam revolusi industri 4.0, di mana semua pekerjaan itu dilakukan menggunakan teknologi. Nah, lanjutnya itu adalah beberapa owner secara aktif memimpin upaya untuk menerapkan dan mengimplementasikan BIM pada proyek mereka dengan memfasilitasi dan mendukung pendidikan dan penelitian tentang BIM. Nah, ini juga sudah diterapkan ya di universitas kita, khususnya di S1 Teknik Sipil, dengan adanya mata kuliah BIM ya, yang saat ini kita sedang tempuh. Dan selanjutnya yaitu sebagian besar owner yang telah memulai dan atau berpartisipasi dalam teknologi BIM ini menuai keuntungan di marketplace. Nah, keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh melalui pemberian fasilitas yang bernilai lebih tinggi dan pengurangan biaya operasional. Dan kita masuk ke intinya yaitu yang pertama, mengapa owner harus peduli terhadap BIM? Nah, bagi owner dan penyedia jasa yang terlambat mengadopsi teknologi BIM ini, dipaksa untuk mengejar ketinggalan untuk bersaing. Dan meskipun mereka mungkin tidak mengalami kendala teknis yang dialami oleh pengguna awal, namun mereka ini masih menghadapi perubahan yang signifikan pada proses kerja mereka. Inti dari BIM ini itu sendiri yaitu adalah satu atau lebih model bangunan yang saling terkoordinasi dan penuh dengan informasi, serta mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah prototipe visual, analisis, dan konstruksi visual pada suatu proyek. Teknologi ini secara luas akan meningkatkan kemampuan CAD dengan kemampuan yang ditingkatkan untuk menghubungkan informasi desain dengan proses bisnis seperti perkiraan penjualan dan operasional. Teknologi ini mendukung
pendekatan yang kolaboratif ya daripada pendekatan yang saling terpisah satu sama lain untuk pengadaan proyeknya. Nah, itu karena kolaborasi ini akan membangun kepercayaan dan tujuan bersama yang melayani owner, daripada hubungan kompetitif di mana tiap anggota tim berusaha untuk unjuk gigi memaksimalkan tujuan mereka sendiri. Kemudian, bagaimana dengan proses yang masih berbasis gambar manual? Apakah sudah tidak relevan? Dengan proses berbasis gambar, analisis harus dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri dari informasi desain bangunan yang sudah ada. Seringkali data dari desain tersebut memerlukan input data yang double dan rawan terjadinya kesalahan. Nah, hasilnya itu adalah hilangnya nilai aset informasi di seluruh tahap, kemudian lebih banyak peluang untuk terjadinya kesalahan dan kelalaian, serta peningkatan upaya untuk menghasilkan informasi proyek yang akurat. Nah, akibatnya itu bisa saja akan terjadi ketidaksinkronan dengan informasi desain yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Dan lanjutnya yaitu, kenapa harus BIM? Nah, dengan proses berbasis BIM, owner berpotensi dapat memperoleh income yang lebih besar atas investasinya sebagai hasil dari proses desain yang saling terintegrasi, yang meningkatkan nilai informasi proyek di setiap tahapnya. Secara bersamaan, owner dapat mendapatkan keuntungan dalam kualitas proyek, biaya, dan pengoperasian bangunan di masa depan. Teknologi BIM ini sangat penting bagi owner untuk memahami maksud dan pertimbangan desainer dan kontraktor yang ada pada tim IPD, yaitu Integrated Project Delivery. Nah, owner ini berperan aktif selama proses proyek berlangsung ya, yaitu mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di semua tahapan. Selanjutnya itu adalah simpulannya presentasi ini atau bahasan tentang presentasi ini, yaitu membahas mengenai bagaimana owner dapat menggunakan BIM untuk mengelola risiko proyek ya, bisa meningkatkan kualitas proyek dan memberikan nilai bisnis bagi mereka. Selain itu, di sini kita juga akan membahas mengenai bagaimana facility manager dapat menggunakan BIM untuk mengelola fasilitas mereka menjadi lebih baik. Nah, owner di sini itu adalah organisasi atau institusi baik itu sekelompok orang maupun individu yang mempunyai dan memulai proyek pembangunan. Kemudian mereka ini membuat keputusan strategis dalam proses perencanaan bangunan melalui pemilihan penyedia jasa dan jenis proses pembangunan yang mereka gunakan. Keputusan ini pada akhirnya akan mengontrol ruang lingkup dan efektivitas BIM pada suatu proyek. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai nilai dokumen bangunan pada tiap tahap konstruksi. Nah, apabila kita menggunakan teknologi BIM, di sini kita bisa lihat bahwa nilai dokumen tersebut akan jauh lebih tinggi ya daripada yang proses masih tradisional menggunakan kertas. Dan di sini yang kertas juga ada namanya loss of value due to handover. Nah, jadi apabila terjadi perpindahan tangan dokumen, nah di situ maka akan terjadi perbedaan pemahaman ya antar satu orang dengan orang lain. Makanya di sini akan mengalami penurunan seperti itu. Kemudian nilai dokumen menggunakan BIM pada tahap operation sampai facility retrofit ini relatif stabil ya di sini ya. Akan terus seperti ini nilainya sampai nanti akhir bangunan itu berdiri. Dan yang kedua yaitu adalah sektor penerapan BIM untuk owner. Nah, banyak owner memandang konstruksi sebagai capital expenditure yang relatif kecil dibanding dengan biaya life cycle atau biaya operasional lainnya yang bertambah dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memberikan layanan kepada owner seringkali menunjuk pada pemahaman dari owner itu sendiri mengenai desain. Namun seringkali perubahan desain yang diminta oleh owner yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas desain, biaya konstruksi, dan jadwal proyeknya. Nah, karena potensi BIM yang dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap masalah ini, owner berada dalam posisi yang paling diuntungkan harusnya dari penggunaannya. Dengan demikian, sangat penting bagi owner untuk memahami bagaimana penerapan BIM yang dapat dimungkinkan keunggulan kompetitifnya ini dan memungkinkan juga organisasi atau institusi mereka untuk menanggapi permintaan pasar dengan lebih baik dan menghasilkan income dan investasi yang lebih baik pula. Dan lanjut di sini ada merupakan gambaran umum tentang faktor-faktor yang memotivasi owner untuk mengadopsi BIM. Yang pertama adalah penilaian desain yang lebih awal dan sering. Kemudian kerumitan dari bangunan yang akan dibangun, waktu untuk memasarkannya, biaya manajemen, kualitas produk dalam hal kebocoran, kerusakan, dan perawatan yang tidak beralasan,
sustainable, dan manajemen aset. Dan lanjut, di sini adalah ringkasan sektor penerapan BIM dan potensi serta manfaat untuk semua owner, owner operator, dan owner developer, serta untuk cross-reference. Di sini kita membahas pada chapter 4. Di sini kita bisa lihat keuntungan untuk semua ownernya, yaitu adalah improve cost reliability, building performance and maintainability, facility and asset management. Dan kemudian, penilaian desain. Owner harus dapat mengelola dan mengevaluasi ruang lingkup desain terhadap kebutuhan mereka sendiri di setiap tahap konstruksi. Nah, ini nantinya akan melibatkan analisis untuk mengevaluasi apakah desain yang akan memenuhi kebutuhan fungsionalnya atau tidak. Namun saat ini proses itu masih dilakukan secara manual, dan owner itu hanya bergantung pada desainer untuk mengetahui gambaran proyek melalui gambaran atau animasi yang diberikan. Peraturan yang digunakan seringkali berubah. Dalam hal tersebut akan menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi owner untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi atau masih belum. Nah, saat ini semakin banyak konstruksi yang melibatkan perbaikan bangunan tua di lingkungan perkotaan yang besar ya, di kota-kota metropolitan itu. Nah, proyek-proyek ini seringkali itu akan berdampak pada lingkungan sekitar atau pengguna bangunan di sekitarnya, sehingga untuk mencari masukan dari semua stakeholder itu akan menjadi sulit ketika mereka tidak dapat menafsirkan dan memahami gambar dan jadwal proyek yang ada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Yasir, NIM 21011018140. Saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk selanjutnya, dalam hal penilaian desain, owner dapat bekerja dengan tim desain untuk menggunakan BIM dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengintegrasikan pengembangan persyaratan yang terprogram. Selama tahap pemrograman dan uji kelayakan, owner bekerja dengan konsultan mereka untuk mengembangkan program dan persyaratan untuk proyek. Yang kedua, untuk meningkatkan kesesuaian terhadap peraturan melalui analisa spasial BIM. Owner dapat melakukan analisis spasial dengan cepat menggunakan software BIM. Jadi tidak perlu dianalisis secara komprehensif lagi. Kalau yang harus di maintenance itu hanya sebagian kecil dari konstruksi yang kita punya. Teknologi BIM dapat menunjukkan dengan baik bagaimana model bangunan dapat berkomunikasi secara real time, baik secara spasial maupun dalam bentuk data, untuk merasa kesesuaian terhadap persyaratan yang berlaku. Next, Mas. Lalu owner juga dapat bekerja sama untuk mendapatkan saran dari para stakeholder melalui simulasi visual. Ini menjadi sesuatu yang progresif ya, karena dengan dianimasikan secara visual, model bangunan kita dapat lebih dengan mudah dipahami. Lalu kita dapat juga mengkonfigurasi ulang dan menjadi gambar desain dengan cepat. Kita tidak lagi perlu membuka satu persatu halaman kalau kita menggunakan gambar melalui print-printan kertas seperti ini. Next. Lalu yang selanjutnya, owner juga dapat mensimulasikan pengoperasian bangunan, karena BIM juga memungkinkan kita untuk melihat model bangunan secara real time dan kira-kira bagaimana bangunan itu nantinya akan beroperasi. Next. Lalu untuk selanjutnya, ini dalam hal kompleksitas infrastruktur dan lingkungan bangunan. Bangunan dan fasilitas yang modern cukup rumit untuk diwujudkan dalam hal infrastruktur fisik. Peraturan yang mengatur standar yang rumit, masalah undang-undang, seringkali menjadi masalah dan rintangan yang signifikan untuk suatu proyek. Next. Lalu, seorang owner bisa mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur yang mereka bangun dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk dengan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dengan model 3D MEP, arsitektural dan struktural yang terintegrasi secara penuh. Jadi antara desain mekanikal elektrikal, arsitektur dan struktural itu terintegrasi satu sama lain. Lalu kita juga bisa mengkoordinasi dengan cara menghasilkan kualitas yang lebih baik dan infrastruktur yang dapat terus dipelihara melalui review interaktif dari model bangunan yang terintegrasi. Next. Lalu kita juga dapat melakukan pengecekan model bangunan terhadap peraturan
yang ada berbasis BIM. Jadi kita dapat melihat kira-kira model bangunan kita itu sudah memenuhi peraturan yang ada atau belum dengan menggunakan BIM ini ya. Karena kita dapat melihat secara visual dan secara real time model bangunan yang kita punya. Lalu kita juga akan mencegah sengketa dalam proses pembangunan proyek yang kolaboratif dan penandatanganan model bangunan yang terintegrasi. Ini kita dapat mencegah hal semacam ini terjadi. Dan untuk masalah sustainability atau keberlanjutan dari bangunan yang kita punya, berhubung tren green building ini sedang marak terjadi di dewasa ini, maka banyak owner itu mempertimbangkan efisiensi dari material serta proses yang ada pada proyek. Dalam hal ini, BIM dapat berkontribusi pada beberapa hal sebagai berikut. BIM itu dapat mengurangi konsumsi energi dengan menganalisa penggunaan energi sebelum kita membangun proyek tersebut. Analisa energi ini dapat mengurangi konsumsi energi sebesar 10%. Lalu kita dapat juga meningkatkan produktivitas operasi dengan mensimulasikan model yang ada sebelum dibangun. Jadi kita nggak perlu repot-repot trial and error di lapangan. Jadi kita bisa mensimulasikan bahkan sebelum kita membangun. Next. Lalu kita juga dapat mengurangi kendala kekurangan tenaga kerja pendidikan dan hambatan bahasa. Seringkali kan pada suatu proyek kita menggunakan tenaga lokal yang mungkin bahasanya agak berbeda dengan bahasa yang owner punya seperti itu. Dan owner dapat menggunakan BIM untuk mengatasi masalah ini karena perbedaan bahasa ini dapat diatasi kalau kita bisa mempresentasikan model bangunan yang kita punya secara visual karena bahasa visual merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Next. Penyampaian model bangunan dengan BIM dapat mengurangi kendala ini dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas operasi dengan mensimulasikan model yang ada sebelum dibangun, sehingga mengurangi kesalahan pekerjaan. Ini baik sekali karena kita dapat mengetahui kira-kira bagaimana bangunan kita akan beroperasi setelah kita dibangun. Tapi sebelum kita benar-benar membangunnya lebih dahulu. Next, kita juga dapat mengurangi hambatan bahasa melalui sebelumnya, Mas. Dapat mengurangi hambatan bahasa melalui simulasi dan komunikasi BIM. Kita juga dapat mendidik tim proyek melalui review BIM yang interaktif. Next. Lalu ada fasilitas dan manajemen aset informasi. Owner dapat melihat keseluruhan life cycle dari proyek yang mereka miliki dengan menggunakan model bangunan secara efektif dan strategis untuk yang pertama, BIM ini dapat digunakan untuk penyimpanan database informasi secara cepat. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi ngeprint gambar bangunan, kita tumpuk di suatu gudang seperti itu tidak diperlukan lagi dengan adanya BIM ini. Lalu kita juga bisa mengatur fasilitas yang ada dengan perangkat yang ada di BIM. Kita juga dapat mengevaluasi secara cepat fasilitas dari bangunan yang kita punya tanpa harus repot-repot meninjau ulang gambar yang sudah pernah kita gambar dahulu kala. Next. Oke, halo Pak Jati dan semuanya. Sini saya Heri Bertus Krisna mau melanjutkan teman saya Naya dan Dandi ya. Bagian 3 untuk panduan alat BIM dan untuk owner. Oke, panduan untuk owner di sini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan owner dan aplikasi BIM khusus owner lainnya. Jadi yang dibahas itu adalah tool pembangkit model, analisis energi, 4D, dan desain koordinasi kayak gimana dari desain dan teknologi konstruksi BIM-nya. Oke, untuk tool perkiraan BIM. Di sini itu seperti membuat prediksi atau perkiraan, membuat dasar biaya proyek, kemudian dilakukan prediksi keuangan atau analisis pro forma. Nah, salah satunya itu dilakukan di studi kasus Hillwood. Nah, ini salah satu atau salah 3 dari software yang digunakan di kasus Hillwood. Pertama adalah Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk penghitungan numerik atau penjadwalan. Ya, ini yang paling umum. Kemudian ada COSX Exactal. Di sini sesuai dari buku panduan BIM dituliskan bisa menghemat waktu hingga 98% dengan software ini. Kemudian untuk US Cost Success Estimator di sini digunakan untuk estimasi atau prediksi biaya ya. Oke, lanjut. Tool fasilitas dan manajemen aset. Di sini rata-rata sebagian besar tool manajemen fasilitas itu ngandelin informasi poligonal dari 2 dimensi. Kemudian di input
dan direpresentasikan ke data numerik, kemudian dimasukkan ke dalam spreadsheet atau Excel. Oke. Ya, di sini owner menggunakan apa ya? Konsep 3D ya untuk mempercepat waktu atau mengurangi waktu, jadi bisa lebih hemat tanpa perlu membuat database sebelumnya. Kemudian tool fasilitas dan manajemen aset. Ya, karena masih sedikit, ini beberapa tool yang tersedia ya hingga saat ini. Ada Active Facility, RCFM, kemudian ada sistem perencanaan Onuma, rangkaian produk manajemen fasilitas Visalia. Di sini tool fasilitas dan manajemen aset. Ya, ini hasil screenshot dari software Visalia Facility Space. Salah satu bentuk Facility Manager. Jadi langsung kelihatan tuh bentuk 3D ruangannya, sekat-sekatnya kayak gimana. Terus untuk warnanya, tebal tipisnya tuh kayak seperti bagaimana. Lanjut. Nah, tetapi harus ada yang dipertimbangkan nih harus ada yang dipertimbangkan di sistem Facility Manager. Yang pertama, Space Object Support. Bisa nggak sih kita masukin objek ruangnya itu dari Toolbeam baik secara native atau dasarnya atau melalui pengeditan atau EFC. Terus propertinya apa aja nih yang berfungsi sebagai import tool. Nah, kayak gitu ya, bisa dipikirin. Kemudian untuk merging capabilities, intinya di sini adalah bisa nggak sih data yang digabung itu dari berbagai sumber. Contohnya misalnya sistem MEP dari satu sistem dan dari ruang sistem lain, kayak gitu. Kemudian updating, nah ini bisa nih. Jadi dari sistem paling dasar atau retrofikasi atau konfigurasi ulang fasilitas, bisa nggak sih dengan mudah tuh diperbarui atau diganti dengan yang paling baru, tapi dari sistem yang paling lama, bisa nggak ya? Nah, itu dipertimbangin, karena tuh biasanya untuk sistem-sistem itu sering bermasalah ketika ngubah dari yang lama ke yang baru. Kemudian sensor dan kontrol monitoring. Di sini adalah yang terpenting adalah kontrol dari bagian building yang dibangun. Itu masuk nggak sih ke dalam sistem Facility Manager? Apakah harus dipantau atau bisa berjalan otomatis sesuai sistem? Kayak gitu. Nah, untuk contohnya ada proyek rumah sakit Maryland. Di sini dia memakai tool Beam Tekla dan tool CMMS. Nah, di sini ada kesulitannya, yang salah satunya adalah yang merging tadi, ngegabungin, karena standar dan format filenya itu umum dalam tool Beam, tidak langsung diterima oleh tool CMMS. Gitu ya. Nah, untuk tool simulasi operasi di sini menggunakan sebagian besar dari sisi Facility Manager seperti Legion Studio, vCrowd, Arena, dan Crowd Behavior. Nah, untuk tool ini biasanya mengambil visualisasi nyata atau real time-nya, kemudian di rendering, terus ngambil model informasi gedung atau BIM-nya itu sebagai input. Oke, kemudian ada owner dan model bangunan Facility Manager. Nah, di sini tuh owner tidak hanya perlu memahami jenis tool BIM, tetapi juga ruang lingkupnya. Terus juga perlu kerjasama sama orang lain atau penyedia layanannya atau stakeholdernya. Jadi harus dipahami nih tingkat-tingkatnya kayak gimana. Nah, ini ada diagram Facility Manager. Dari yang paling atas facilities, Facility BIM, kemudian turun berjalan hingga kelar. Oke. Di sini owner ngamanatin ruang lingkupnya itu tuh ke pekerja lainnya ya, dengan penggunaan model pasca konstruksi. Nah, di sini ada tabel BIM owner. Ada jenis informasinya kayak gimana. Tujuannya kayak seperti jadwal as-built dan informasi biaya. Itu buat apa sih? Ini untuk analisis dan melacak fase pasca konstruksi serta dijadikan data untuk perkiraan ke depannya. Ini mungkin bisa dilihat untuk selanjutnya ya.
Sumber daya lainnya tuh apa sih buat owner itu apa aja? Ada OSCRE atau ya diterjemahkan konsorsium standar terbuka untuk real estate. Ini organisasi ya, tetapi dia memberikan standar informasi terkait transaksi dan penilaian-penilaian untuk komersial, ya, seperti itu. Kemudian ada NIST dan Viatek. Nah, di sini dia ngasih pedoman atau informasi tentang fase fasilitas atau siklus hidup gedung. Nah, lanjut ada OGC atau Open Geospatial Consortium. Di sini ngembangin berupa integrasi GIS atau data spasial. Ini lebih ke eh, sistem informasi geografis ya. Jadi untuk pemetaan dan lain-lain. Dan terakhir ada Hobi itu. Di sini menyederhanakan pekerjaan untuk menangkap dan merekam semua data serah terima proyek. Nah, di sini tuh untuk melacak ini udah jalan sejauh mana nih. Kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengarahkan penerapan BIM pada proyek. Mengapa kita perlu mengarahkan penerapan BIM tersebut, khususnya untuk owner? Jadi, owner mengontrol pemilihan penyedia layanan desain, jenis proses pengadaan dan pengiriman, serta spesifikasi dan persyaratan fasilitas secara keseluruhan. Sayangnya, banyak owner menerima status quo saat ini dan mungkin tidak merasakan kemampuan mereka untuk mengubah atau mengontrol bagaimana sebuah bangunan dikirimkan. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari proses BIM itu sendiri. Selanjutnya, owner menyebutkan bahwa terdapat tantangan dengan perubahan desain standar atau kontrak konstruksi yang dihasilkan oleh asosiasi pengelola, di mana menghadapi banyak hambatan untuk mengubah kontrak karena telah diatur oleh badan-badan legislatif khususnya. Sehingga mereka tuh memang tidak menyadari manfaat dari BIM itu sendiri dengan beberapa kemudahan. Nah, maka dari itu owner dapat memberikan nilai maksimum untuk organisasinya dengan beberapa hal, yaitu meninjau dan mengembangkan pedoman BIM, membangun kepemimpinan dan pengetahuan internal dengan memilih penyedia layanan yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan proyek tentang BIM, dan mendidik jaringan penyedia layanan dan mengubah persyaratan kontrak. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengembangkan panduan untuk BIM pada proyek. Gitu. Banyak organisasi, terutama owner yang membangun dan mengelola berbagai fasilitas, telah mengembangkan pedoman untuk BIM itu sendiri. Salah satunya yaitu owner real estate, di mana berisi beberapa komponen utama dalam pengembangan BIM tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan penggunaan BIM dan penyelarasan dengan tujuan organisasi, cakupan dan penggunaan BIM di seluruh fase proyek, cakupan standar atau format yang berkaitan dengan BIM, dan pertukaran peran dari peserta BIM dalam proses BIM dan serah terima antar semua peserta. Di sini, owner harus meninjau pedoman ini sebagai titik awal dan seiring waktu mengembangkan pedoman yang sesuai dengan tujuan proyek mereka. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu membangun kepemimpinan dan pengetahuan internal. Jadi ada beberapa kasus pada Sutter Medical Center, One Island East Office Tower, dan Coast Guard Facility Planning itu berbagi dua proses utama dalam pengerjaan BIM. Yang pertama yaitu owner pertama kali mengembangkan pengetahuan internal tentang teknologi BIM. Yang kedua, owner mendedikasikan kunci dari personel dalam memimpin suatu usaha. Nah, semua kasus ini menunjukkan bahwa owner mengembangkan pengetahuan melalui eksplorasi model bisnis pada internal mereka sendiri. Dan proses kerja yang terkait dengan fasilitas pengiriman dan pengoperasian. Mereka memahami inefisiensi yang melekat dalam proses kerja mereka saat ini dan bagaimana hal-hal tersebut dapat berdampak pada keuntungan yang mereka akan dapatkan. Oke, yang selanjutnya itu pemilihan penyedia layanan. Nah, dalam pemilihan layanan, owner menggunakan sejumlah metode
untuk memastikan bahwa penyedia layanan yang mengerjakan proyek mereka tuh fasih dalam penggunaan BIM dan proses-proses yang ada di dalamnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu memodifikasi persyaratan keterampilan kerja untuk memasukkan keterampilan dan keahlian terkait dengan BIM. Kemudian memasukkan kriteria prakualifikasi khususnya pada penggunaan BIM. Terus yang selanjutnya itu mewawancarai calon penyedia layanan. Gitu. Oke deh. Untuk selanjutnya yaitu membangun dan mendidik jaringan penyedia layanan BIM yang berkualitas. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh owner itu gimana mereka menemukan penyedia layanan yang tentunya mahir dalam penggunaan teknologi BIM. Maka dari itu, beberapa owner mengadakan upaya yang proaktif dalam mendidik calon penyedia layanan dengan cara internal maupun secara eksternal dalam beberapa acara gitu. Melalui mungkin ada lokakarya, training, kemudian ada konferensi, seminar, dan beberapa panduan. Nah, ada beberapa contoh yang bisa mereka terapkan nih, yaitu pendidikan formal, kemudian ada pendidikan informal, ada juga yang namanya dukungan pelatihan. Nah, untuk selanjutnya, gimana mengubah persyaratan yang dapat dikirim, yaitu dengan mengubah kontrak dan bahasa kontrak. Nah, owner dapat mengontrol di mana aplikasi BIM yang diimplementasikan pada proyek mereka melalui jenis proses pengiriman proyek yang mereka pilih dan dengan persyaratan kontrak BIM atau RFP khusus. Mengubah proses pengiriman seringkali lebih sulit daripada mengubah persyaratan, di mana banyak owner pertama kali memulainya dengan perubahan RFP dan membuat kontrak dalam 3 hal, yaitu ada berupa cakupan dan detail informasi tentang model, kemudian penggunaan informasi tentang model, dan organisasi informasi model. Namun, persyaratan ini seringkali sulit terpenuhi tanpa beberapa modifikasi pada struktur biaya dan hubungan yang menentukan alur kerja dan digital hand-off antar disiplin ilmu. Seringkali ini lebih sulit untuk didefinisikan dalam alur kerja yang berpusat pada model digital dibandingkan dengan file dan dokumen. Nah, kemudian juga ada yang namanya pengiriman desain bangun yang dimodifikasi. Nah, di sini tuh ada yang namanya pabrik produksi GM mendemonstrasikan proses kolaboratif yang dicapai melalui modifikasi pada proses pengiriman desain bangunan. Di sini juga GM memperkerjakan tim desain bangun dan kemudian berpartisipasi dalam pemilihan subkontraktor dan konsultan desain tambahan. Tujuannya tentunya untuk membentuk tim sedini mungkin dan melibatkan mereka sejak awal. Gitu. Nah, berkaitan dengan kontrak-kontrak nih, ada beberapa hal, yaitu kontrak berbasis kinerja. Kontrak berbasis kinerja atau akuisisi berbasis kinerja atau performance based acquisition atau PBA berfokus pada hasil, biasanya dengan biaya tetap dan memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan mereka menggunakan praktik terbaik mereka sendiri. Ini sesuai dengan Departemen Pertahanan 2000 ya. Kemudian ada juga rencana intensif bersama. Nah, di sini kontrak berbasis kinerja seringkali dilaksanakan dengan rencana intensif bersama ketika semua anggota berkolaborasi pada sebagian besar fase pembangunan, tidak ada pembagian yang jelas dari kontribusi organisasi. Oke, nah metode pengadaan yang berbeda ini tidak menangani situasi di mana owner melakukan beberapa atau semua desain, teknik, atau jasa konstruksi. Nah, di sini ada yang namanya outsourcing. Apa itu outsourcing? Yaitu tentunya ya tren umum bagi banyak owner. Dan di sini ada beberapa organisasi di mana owner memiliki staf manajemen konstruksi dan pengawas konstruksi. Dalam kasus seperti ini, sebagai owner pertama-tama harus menilai kemampuan internal dan proses kerja mereka. Nah, di sini juga outsourcing itu berdampak pada upaya penggunaan BIM secara keseluruhan. Dan owner yang memilih untuk menyewa pihak ketiga untuk membuat model informasi bangunan yang independen dari tim penyedia layanan internal dan eksternal
proyek nih khususnya harus mempertimbangkan dengan hati-hati model outsourcing atau pengalih-dayaan secara penuh mereka gitu. Biasanya upaya outsourcing mengarah pada model informasi bangunan yang kurang dimanfaatkan, ketinggalan zaman, dan berkualitas buruk. Begitu. Oke, Ya, berikutnya adalah presentasi mengenai halangan dalam mengimplementasikan BIM antara resiko dan mitos. Terdapat beberapa resiko yang diasosiasikan dengan perubahan apapun dalam proses kerja. Halangan, baik nyata maupun semu, terkait implementasi BIM adalah salah satunya. Risiko-risiko ini dapat diklasifikasi menjadi dua kategori. Halangan proses terkait bisnis, baik isu legal maupun organisasional, atau halangan teknologi terkait tingkat kesiapan dan implementasi. Proses barrier. Nah, salah satu dari proses barrier ini adalah pasar yang belum siap mengimplementasikan BIM, di mana BIM masih berada dalam tahap inovasi. Banyak pihak owner percaya bahwa jika mereka merubah syarat, khususnya terkait 3 dimensi atau BIM, mereka tidak akan menerima tawaran yang kompetitif. Mereka akan menerima tawaran yang membatasi lingkup potensi dan akhirnya menaikkan harga proyek. Padahal, adopsi BIM antara arsitek, insinyur, dan kontraktor telah melampaui level adopter awal. Sampai tahun 2009, lebih dari 50% dari tiap pihak di atas melaporkan penggunaan BIM pada level menengah atau lebih. Proyek telah dibiayai dan desain sudah jadi, sehingga implementasi BIM tidak lagi penting. Seiring proyek mendekati tahap konstruksi, benar bahwa owner dan tim proyek akan kehilangan kesempatan berharga untuk mengimplementasikan BIM, khususnya pada konsep conceptual estimating dan program compliance. Namun, implementasi BIM pada proyek Letterman Digital Art Center dipicu oleh owner, dimulai pada tahap pasca konstruksi dan mengidentifikasi ketidaksesuaian desain yang signifikan sehingga menghemat biaya konstruksi sebesar 10 juta US dollar. Biaya pelatihan dan learning curve yang terlalu tinggi. Mengimplementasikan teknologi baru, seperti BIM dalam kasus ini, tentu membutuhkan biaya terkait pelatihan dan adaptasi proses kerja, serta alur kerja yang baru. Nilai investasi piranti kasar dan lunak biasanya akan dilampaui oleh biaya pelatihan dan produktivitas yang berkurang di awal. Namun, pada kasus konstruksi One Island East Office Tower, owner mengerti mengenai potensi keuntungan terkait produktivitas, kualitas, dan manajemen aset yang didapatkan akan lebih banyak dibandingkan dengan investasi dan biaya pelatihan. Berikutnya, semua harus sepemikiran agar implementasi BIM layak diperhitungkan. Terkadang, sulit membuat semua partisipan proyek terlihat meyakinkan mengenai ilmu dan kemauan mereka mengenai implementasi BIM. Namun, banyak studi kasus yang akan disajikan di bab 9 mendemonstrasikan keuntungan implementasi BIM tanpa partisipasi penuh, namun tetap menampilkan tantangan dalam menampilkan ulang informasi yang didapat dari pihak yang tidak mengimplementasikan BIM. Terlalu banyak peraturan yang menghambat dan terlalu mahal untuk diatasi. Perubahan kontraktual dan legal dibutuhkan di beberapa bagian untuk memfasilitasi implementasi BIM yang lebih kolaboratif. Tidak hanya BIM, pertukaran informasi mengenai proyek saja terkadang masih sulit dilakukan, dan pertukaran informasi antar tim terpaksa dilakukan melalui gambar kertas dan kontrak yang jadul. Namun, beberapa badan pemerintah dan perusahaan swasta telah mengatasi tantangan ini dan mengupayakan kontrak yang tak hanya mengubah bagaimana pertukaran informasi dilakukan, namun kemungkinan dan resiko sehubung dengan kerjasama yang lebih kolaboratif. Sutter Medical Center adalah salah satu contoh kasus tersebut. Isu mengenai kepemilikan modal dan manajemen akan mengurus sumber daya pihak owner. BIM kemungkinan besar membutuhkan wawasan antar organisasi dan aspek-aspek proyek. Dengan BIM, penemuan isu dan identifikasi masalah akan dapat dilakukan lebih dini. Namun, hal ini terkadang membutuhkan campur tangan owner, di mana hal ini harus dilihat sebagai keuntungan, bukan kelemahan BIM. Risiko dan tantangan teknologi telah diantisipasi untuk implementasi disiplin tunggal bukan multidisiplin. Memang benar bahwa 2-5 tahun yang lalu, pembuatan model terintegrasi membutuhkan usaha yang ekstensif bagi sebagian tim proyek dan tim teknis terdedikasi untuk mendukung terjadinya integrasi.
Namun, saat ini, banyak perangkat desain BIM telah matang dan menyediakan kemampuan untuk melakukan integrasi antar disiplin pada level objek generik. Standar terkait BIM belum dikeluarkan atau belum diadopsi secara masif, sehingga lebih baik menunggu. Berbagai macam usaha mengenai standar seperti IFC dan BIM Standards akan memperkuat interoperabilitas dan memperbanyak implementasi BIM. Pada studi kasus proyek Castle Bridge dan Helsinki Music Hall, yang keduanya berada di Finlandia, mencontohkan pertukaran informasi berbasis model IFC yang efektif. Panduan dan isu bagi owner. Kapan harus mengimplementasikan BIM? Mengadopsi BIM saja tidak akan menjamin kesuksesan, karena BIM tidak akan menggantikan manajemen, tim proyek, dan budaya kerja yang baik. Lalu, hal-hal kunci apa saja yang harus dilakukan oleh owner agar sukses dalam mengimplementasi BIM dalam proses kerja mereka? Yang pertama adalah laksanakan sebuah pilot project dalam jangka waktu yang singkat, tim yang kompeten, serta berukuran kecil, dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah do a dry run. Saat memilih tim desain, sehendaknya owner memberikan tugas kepada tim desain untuk mendesain suatu contoh kasus seperti ruang konferensi untuk 20 orang yang dapat diselesaikan dalam 1 hari. Dari situ, owner akan mampu menilai kapabilitas tim desain dalam menggunakan BIM. Fokus pada tujuan bisnis yang jelas. Memang benar, pada paparan sebelumnya telah dijelaskan mengenai keuntungan BIM yang bermacam-macam. Namun, pada nyatanya, tidak ada proyek yang meraih seluruh keuntungan menggunakan BIM tersebut, sehingga owner harus fokus pada tujuan bisnis yang jelas agar mendapatkan keuntungan BIM yang diinginkan. Tentukan alat ukur untuk menilai kemajuan. Serta yang terakhir, berpartisipasi langsung dalam upaya implementasi BIM. Nah, dengan adanya sosok kepemimpinan owner, pertukaran informasi akan menjadi lebih cepat dan tidak melewati proses yang bertele-tele. Sekian dari saya.